قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, ada kabar terbaru dari Pak Rizik Syihab. Dan kami yakin, ya, antum ketika mendengarkan kabar ini bergembira, ya, seneng. Dikabarkan Pak Rizik Syihab ini pergi meninggalkan Indonesia, ya, perginya kemana? Ke Yaman, ke Tarim, ya, ke negeri impiannya para Ba'alawi, ya, negeri impian para Mukibbin juga yang pasti. Karena bagi Ba'alawi dan Mukibbin, Yaman itu kan, ya, negeri impiannya orang-orang soleh, terkhusus Tarim, Hadramaut, ya, negeri impiannya orang-orang soleh. Di sana isinya wali semua. Tidak ada anak-anak yang tumbuh dewasa kemudian punya kumis kecuali sudah jadi wali di Tarim sana, ya. Kemudian katanya berdoa di dalam WC, ya. Berdoa di dalam WC. Ya, kalau di Tarim itu dikabulkan. Kalau di negeri kita nggak boleh. Nggak boleh kita berdoa di dalam WC. Ya, nggak boleh. Tapi kalau di Tarim bebas, ya, karena negeri impiannya orang-orang soleh, isinya wali semua. Jadi di sana apa saja boleh. Yang nggak boleh mungkin cuma jadi Wahabi di sana. Karena kalau jadi Wahabi itu, ya, jadi cerdas, jadi nggak mudah terdoktrin oleh Ba'alawi, ya. Jadi kalau mendengarkan berita bahwa Pak Rizik Syihab ini pergi ke Yaman, meninggalkan Indonesia, ya pasti kaum muslimin banyak yang seneng. Yang nggak seneng cuma Mukibbin. Dan kami yakin banyak kaum muslimin yang berharap Pak Rizik Syihab ini nggak kembali lagi ke Indonesia. Yang ada bikin kisruh, ya, bikin kisruh. Punya andil enggak, bikin kisruh iya. Ya, coba, apa andilnya Pak Rizik Syihab? Dari dulu punya FPI. Apa andilnya FPI untuk Indonesia? Nggak ada. Ya. Kalau sekedar beramar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah, selain FPI, sama kok beramar ma'ruf, berdakwah juga. Malah dengan adanya FPI ini, citra Islam menjadi buruk. Karena mereka amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara serampangan. Ya. Bulan Ramadan, ada orang yang buka warung makan, di sweeping. Apa urusannya? Bulan Ramadan orang buka warung makan kok di sweeping. Kan ngawur itu namanya, serampangan dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, ya. Itu namanya bukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, tapi amar ma'ruf bil mungkar. Ya, kami lihat nggak ada lah andilnya Rizik Syihab untuk negeri ini, nggak ada. Untuk Islam itu apa juga andilnya? Nggak ada. Ya, apalagi Ba'alawi yang ada menyesatkan umat, banyak menyesatkan umat, menyebarkan kesyirikan, tahayul, bid'ah, khurafat. Itu kerjaan para Ba'alawi. Ya, mendoktrin kaum muslimin supaya memuliakan mereka. Itu saja kerjaan Ba'alawi itu. Ya, pendukung-pendukung FPI itu ya cuma Mukibbin saja. Karena memang ya nggak ada gunanya FPI, ya. Tempat-tempat kemaksiatan yang menutup bukan FPI kok, ya. Doli yang nutup bukan FPI. Pokoknya yang ada ngacau sajalah FPI itu. Kalau cuma sekedar amar ma'ruf, ya, gerakan sosial, ya banyak kok yang seperti itu, ya. Ketika ada bencana alam, ya bukan FPI saja yang bergerak, banyak kaum muslimin yang ikut bergerak membantu, ya, melakukan gerakan-gerakan sosial, membantu orang-orang yang terkena bencana, ya. Banyak, bukan cuma FPI. Bahkan pemerintah sendiri juga ada Basarnas, ya. Dan Basarnas ya lebih mumpuni daripada FPI. Basarnas punya peralatan lengkap, ya, untuk gerakan-gerakan sosial, ya, untuk membantu orang-orang yang terkena bencana dan sebagainya, ya. Sudah itu Basarnas resmi milik pemerintah. Sementara FPI nggak ada, ngacau. Ya. Coba kaum muslimin, ya, ini ada video, ya, di mana Pak Rizik Syihab ini dikabarkan meninggalkan Indonesia, pergi ke Yaman. Kita simak videonya. Coba kita simak, ini yang awalnya saya mengira
video baru teman-teman, karena saya berpikir ya kepulangan Pak Rizik Syihab ke negeri Yaman sepertinya agak jarang tereksposnya. Jadi begitu saya melihat video ini, saya berpikir Pak Rizik Syihab ini benar-benar pulang ke negeri nenek moyangnya teman-teman. Ternyata ini juga termasuk video lama. Nah, jadi ini video lama ternyata kaum muslimin ya. Padahal ya kita berharap Pak Rizik Syihab ini ya benar-benar pulang ke Yaman kaum muslimin ya. Bahkan nggak balik-balik lagi ke Indonesia ya, karena membuat kekacauan saja kaum muslimin ya. Dulu ketika Pak Rizik Syihab meninggalkan Indonesia selama 3,5 tahun ya, kabur ke Arab Saudi ya, aman sepertinya kaum muslimin ya, nggak ada kegaduhan yang seperti ini ya. Apalagi sekarang ini hebat sekali provokasi dari Pak Rizik Syihab ini kaum muslimin ya. Kita tahu ya, Pak Rizik Syihab memprovokasi masyarakat untuk perang melawan sesama muslim ya. Itu ajaran siapa? Ajaran siapa? Ya, masa perang melawan sesama muslim ya, padahal Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk memerangi kaum muslimin. Nggak boleh kaum muslimin ya, mencela kaum muslimin fasik ya, memerangi kaum muslimin kufur. Lah sementara ini ngaku cucu Nabi tapi membuat provokasi untuk mengadu domba sesama kaum muslimin. Kaum muslimin diajak perang. Ya kan kacau nih kaum muslimin ya. Ya sebenarnya kita berharap ini kejadian baru, ternyata ini kejadian lama kaum muslimin ya. Ya mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dari Pak Rizik Syihab untuk bisa kembali lagi ke Yaman kaum muslimin ya. Karena kalau di Yaman itu kan negerinya para wali, negerinya impian orang-orang soleh ya. Kenapa Pak Rizik Syihab nggak pengen pulang ke sana, tinggal di sana ya. Kalau di Indonesia ya sudah, tinggalkan saja ya, tinggalkan saja Indonesia ya. Kalau masalah dakwah di Indonesia ini, Indonesia insya Allah nggak kekurangan yang namanya ustadz, kiai, buya ya, banyak sekali. Coba kita lanjut lagi videonya kaum muslimin. Ketika beliau di kota suci Mekah, beliau sempat berkunjung ke negeri Yaman, teman-teman, karena ternyata di situ memang negeri leluhur Pak Rizik Syihab. Ya, bahkan kalau tidak salah dalam narasi video ini ada anak dan cucu beliau yang ada di negeri Yaman. Coba kita simak videonya, teman-teman. Setelah sempat tinggal di Arab Saudi, pimpinan Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab saat ini berada di kota Tarim, wilayah Yaman Selatan. Yaman Selatan. Berdasarkan keterangan dari keluarganya, Rizik Syihab datang beberapa hari sebelum Idul Fitri. Kedatangannya ini untuk mengunjungi keluarganya karena anak dan cucunya bermukim di wilayah ini. Selain itu, ia juga akan berziarah karena dari wilayah inilah leluhur Rizik Syihab berasal. Selama di Yaman, Rizik Syihab bersilaturahmi dengan para ulama yang ada di kota ini. Salah satunya adalah Habib Umar bin Hafiz yang merupakan pimpinan lembaga pendidikan Darul Mustafa. Tarim merupakan sebuah kota yang berada di wilayah Hadramaut, Yaman Selatan. Wilayah ini dikenal sebagai kota Habib karena banyak bermukim keturunan Nabi Muhammad SAW yang menjadi ulama. Belum diketahui secara pasti sampai kapan Rizik Syihab akan tinggal di kota Tarim. Ini yang awalnya saya mengira Pak Rizik Syihab ini benar-benar pulang ke negeri Yaman, negeri leluhurnya, teman-teman. Karena mungkin saya berpikir Pak Rizik Syihab ini sudah mulai sadar ya, daripada saya tinggal di Indonesia ya hanya membuat kegaduhan ya di tengah-tengah masyarakat, maka saya berpikir beliau ini ya memilih untuk kembali ke negeri leluhurnya. Ternyata ini juga video lama, teman-teman ya. Ya kalau secara jujur teman-teman, dari dalam hati saya pribadi ya mohon maaf, ini bukan bermaksud untuk ya mengusir atau segala macam, karena kita juga nggak punya hak, teman-teman. Tapi sekali lagi saya katakan teman-teman, kalau Pak Rizik Syihab ini mau berpikir secara akal sehat ya, daripada beliau ini membuat kegaduhan ya, adu domba, provokasi di tengah masyarakat Indonesia yang sebenarnya asal muasalnya kita ini tenang-tenang saja, teman-teman, di negeri kita ini ya, maka sebaiknya kalau menurut akal sehat saya, teman-teman ya, beliau Pak Rizik Syihab ini mulai berpikir ya, atau mungkin ada dua pilihan, teman-teman ya, seperti kata Pak Guru Gembul kemarin itu, sebaiknya Pak Rizik Syihab ini lebih menyibukkan diri untuk amalan sendiri, artinya tidak terlalu banyak muncul di publik, di media sosial, teman-teman. Kalau hanya untuk menebarkan kebencian ya, adu domba, provokasi terhadap masyarakat, teman-teman. Atau pilihan yang kedua, teman-teman ya, sebaiknya Pak Rizik Syihab ini sekadar pilihan saja, teman-teman, karena beliau kan punya banyak pilihan, teman-teman, nggak kesulitan insya Allah. Ya, seperti pengakuan beliau tadi di kota suci Mekah saja 3,5 tahun, alhamdulillah, kata beliau, isu-isu yang mengatakan bahwa saya mengalami kesusahan, alhamdulillah itu tidak ada ya. Meskipun katanya ada sebagian orang yang
ingin membuat kami susah. Artinya kan Pak Rizik Syihab ini sebenarnya punya pilihan, bisa tinggal di mana saja. Ya, lebih-lebih video yang kedua tadi, yang awalnya saya berpikir itu video baru, teman-teman ya, demi untuk meredam kegaduhan di masyarakat Indonesia saat ini, teman-teman. Maka saya berpikir Pak Rizik Syihab lebih memilih untuk kembali ke negeri leluhurnya, nenek moyangnya, teman-teman, di Kota Tarim. Artinya Pak Rizik Syihab ini punya pilihan lah tempat tinggal, teman-teman. Seharusnya, ini menurut saya pribadi, teman-teman, terserah kalian mau setuju atau tidak. Daripada kita membuat kegaduhan terus menerus, coba bayangkan ya, sebelum Pak Rizik Syihab kabur-kaburan dulu ke Arab Saudi juga seperti ini kan, ya, membuat kegaduhan di masyarakat, provokasi. Begitu beliau kabur, teman-teman, ya cukup tenang kita waktu itu, ya 3,5 tahun. Pulang lagi, teman-teman, muncul lagi kegaduhan seperti yang terjadi saat ini, teman-teman. Bahkan awal-awal kepulangan Pak Rizik Syihab ini sudah mulai lagi, teman-teman. Ya, mulai beliau ini menebarkan ya seperti narasi-narasi yang biasa kita dengar dari beliau, teman-teman, provokasi, ya, menghasutnya. Ini yang saya rasakan karena saya cukup lama mengikuti pergerakan sepak terjang dari Pak Rizik Syihab ini sebelum saya punya media sendiri, teman-teman ya. Nah, kaum muslimin ya, memang sangat mengherankan kaum muslimin ya, para Khabib Ba'alawi itu ya. Kenapa mereka milih tinggal di Indonesia? Padahal kalau menurut klaim-klaim mereka ya, Yaman itu luar biasa, negerinya wali, ya, negerinya wali, negeri impiannya orang soleh, ya. Dan di sana itu nggak ada anak-anak yang tumbuh, ya, tumbuh dewasa, kemudian punya kumis, kecuali sudah jadi wali. Artinya di sana isinya wali semua. Ya, tapi kenapa pilih tinggal di Indonesia? Di Kota Tarim, bayi-bayi yang ada di Kota Tarim itu, mereka itu nggak tumbuh balik kecuali mereka sudah jadi wali. Mayuhammim syaribu, nggak ada yang tumbuh kumis illa wagudu mukashif, kecuali sudah jadi wali. Coba ya, sedemikian hebatnya Kota Tarim, ya, anak kecil saja tidak tumbuh dewasa punya kumis kecuali sudah jadi wali. Tapi yang mengherankan nggak ada sama sekali para Khabib Ba'alawi yang ada di Indonesia, bahkan sampai Pak Rizik Syihab ya, yang kemudian pengen tinggal di Tarim. Nggak ada. Padahal ya kalau memang mereka ini klaimnya benar, ya pasti mereka pengen tinggal di Tarim. Karena di sana negerinya orang-orang soleh, kumpulnya orang-orang soleh, nggak ada kemaksiatan. Ya, bahkan ada video yang mengatakan bahwa orang-orang Tarim itu ya sifatnya malah seperti malaikat, bukan seperti manusia. Harusnya ini omongan cakep, baik. Harusnya ditulis bukan kayak begitu. Harusnya ditulis orang-orang di Kota Tarim lebih mulia daripada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang di Kota Tarim lebih mulia daripada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Coba ya, bukankah lebih enak tinggal di Tarim? Ya, tinggal bersama orang-orang yang bahkan sifatnya lebih mulia daripada malaikat. Daripada Pak Rizik tinggal di Indonesia. Ya, urat lehernya sampai keluar, tegang terus, ngajak perang. Bapak Prabowo Subianto Presiden segera perintahkan Panglima TNI, jangan sampai perang ini Pak di negeri kita Pak. Jangan. Kalau Presiden nggak mau tahu, Panglima TNI nggak mau tahu, Kapolri nggak mau tahu, saya akan bikin pasukan besar-besaran se-Indonesia. Kita akan perang, kita akan kejar, hajar, habisi, ganyang semua monyet PKI yang selama ini menghina ulama, menghina habaib, menghina muhibbin, menghina NKRI, dan pura-pura bela Pancasila. Saya tanya sekali lagi, semua siap berjuang? Siap ikut Habib? Takbir! Nah, coba ya, memprovokasi kaum muslimin untuk saling perang. Ya, apa nggak lebih enak tinggal di Yaman? Aman, tentram, enak. Ya kalau memang Indonesia ini kacau, ya tinggalkan Pak Rizik. Enakan tinggal di Yaman. Ya, enakan tinggal di Yaman. Bawa semua itu mukibin, bawa semua. Semua Ba'alawi itu ya diajak pulang ke Yaman semua, ya kan enak tinggal bersama orang-orang yang mereka lebih mulia daripada malaikat, ya. Dan katanya berdoa di Tarim meskipun di dalam kamar mandi, di dalam WC itu doanya kabul. Ya, doakan Indonesia, doakan dari Yaman, ya, daripada perang, ya kan. Ada cara yang lebih bagus, cara yang lebih baik, ya. Doakan pergi ke Yaman, tinggal di Yaman. Pak Rizik Syihab itu di sana aman, tentram, nyaman. Mokeben juga ikut ke sana, Ba'alawi juga di sana tinggal aman, tentram, nyaman. Ya, tinggal bersama para wali, tinggal di negeri impian orang soleh. Sementara Indonesia didoakan dari Yaman supaya terkabul. Doakan negara Indonesia ini menjadi negara yang baik. Ya,
Ya kan seperti itu. Ini sok-sokan kalau bicara Yaman, bicara Tarim, luar biasa ya. Tapi nggak pengen sama sekali tinggal di Tarim. Bahkan ketika sudah sampai di Tarim, anak cucunya ada di sana, nggak pengen juga tinggal di Tarim. Malah balik lagi ke Indonesia, buat kekacauan lagi ya, parah. Ya, mudah-mudahan Pak Rizik Syihab ini berpikir ulang untuk bisa balik ke Yaman lagi kaum muslimin ya, nggak pulang-pulang ke Indonesia. Ya, kalau di Indonesia masalah dai, masalah pendakwah banyak Pak Rizik Syihab ya. Para asatidz yang mendakwahkan sunnah, ya, memerangi syirik, tahayul bid'ah, khurafat banyak ya. Jadi Indonesia ini kalau ditinggalkan para Habib Ba'alawi, ditinggalkan para mukibbin, ya insya Allah ini bisa menjadi negeri yang benar-benar menegakkan syariat Islam yang benar ya. Ya kalau mau syirik, tahayul, bid'ah, khurafat ya silahkan lestarikan di Yaman sana. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.